Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Di sepanjang malam Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 9-13. Tertulis demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa negara di dunia ini tercatat telah memindahkan ibu kota negaranya ke kota lain. Misalnya Nigeria, dari ibu kotanya yang bernama Lagos, dipindahkan ke Abuja pada tahun 1991. Selain Nigeria, ada juga Kazakhstan yang memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Nur Sultan. Pemerintah Kazakhstan pada waktu itu berpandangan bahwa Almaty rentan terhadap gempa dan terlalu berdekatan dengan negara lain yang membuat tidak nyaman secara politik. Pada saat ini saudara, Indonesia pun rencananya akan memindahkan ibu kota dari yang lama ke yang baru, yaitu dari Jakarta ke sebuah kota yang sedang dibangun di Kalimantan. Alasan perpindahan ini antara lain disebabkan karena semakin padatnya penduduk di Jakarta, kemacetan lalu lintas, penyetaraan ekonomi, dan adanya ancaman tenggelamnya wilayah daratan Jakarta. Sebagian dari masyarakat dan pegawai negeri sipil telah mulai mempersiapkan diri pindah ke ibu kota yang baru. Adanya hal ini saudara menunjukkan tentang rencana untuk membuat sesuatu yang baru, karena yang lama sudah tidak memenuhi standar. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip seperti ini kita temukan di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa bumi tempat kita hidup saat ini dan langit yang kita lihat sekarang ini suatu saat akan lenyap dan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Alasan mengapa langit dan bumi yang lama akan dimusnahkan adalah karena sudah dicemari dengan ketidakbenaran. Dalam Kejadian 6 ayat 12 tertulis, Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Pada akhir zaman, keadaan hidup manusia digambarkan seperti pada zaman Nuh. Dan itu berarti bahwa keadaannya sungguhlah rusak benar karena sikap hidup yang rusak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, kita dapat mengerti bahwa yang pertama, kedatangan Tuhan adalah suatu kepastian. Dalam ayat yang ke-9 dinyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia yang berjanji untuk datang kembali adalah setia. Tuhan Yesus pasti datang. Sekalipun ada kesan bahwa Tuhan tidak datang-datang, waktu sebelum kedatangannya merupakan waktu kemurahan,
yaitu kesempatan yang Ia berikan agar semua orang bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, saudara, kedatangan Tuhan tidak akan ada yang tahu kapan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan tanggal dan hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagian yang hendaknya kita lakukan hanyalah menunggu dan hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kedatangan Tuhan menuntut kesiapan kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kita hendaknya hidup dengan suci dan saleh. Tentu saudara, dengan kemampuan kita sendiri kita tidak bisa. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mampu karena dimampukan untuk hidup benar dan kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Secara spontan, kita yang sudah dibenarkan pasti akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran-Nya sampai Tuhan datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa hidup dalam iman, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sekarang ada akan berlalu dan akan digantikan dengan yang baru oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, memberikan kami pengertian bahwa Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu. Kedatangan-Mu adalah suatu kepastian. Engkau pasti datang ya Tuhan Yesus. Sekalipun ada banyak orang yang mulai meragukan kedatangan-Mu dan menganggap bahwa janji-Mu adalah bukan suatu kebenaran. Mereka mengolok-ngolok akan kedatangan Tuhan. Tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau pasti datang dan kesudahan segala sesuatu akan terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Lewat kebenaran ini kami mengerti bahwa kami hendaknya senantiasa siap sedia dan senantiasa hidup benar, hidup kudus, suci dan saleh di hadapan-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, bimbing kami supaya kami selalu ada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kembali kami dikuatkan, kami diperlengkapi untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam semua hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna daripada-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap keperluan dan kebutuhan kami Tuhan mengerti dan Tuhan menyediakan semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.